Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian, mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada minggu yang lalu kita membahas pada bab yang ke-31, yaitu tentang berterbangan buku-buku catatan amal pada hari kiamat yang pada saat itu belum tuntas. Malam ini kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu mislu muhasabatillahi ta'ala al-mu'minina yaumal qiyamati. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat, perumpamaan menghisapnya Allah, menghitungnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman tentang amal kebaikan dan keburukannya itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kamu'amalati Yusuf alaihi salam, sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ma'a ikhwanihi, terhadap saudara-saudaranya, haitsu qala lahum, tatkala Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yauma kadzalik, tidak akan ada cercaan terhadap kalian pada hari ini. Seperti itu. Karena Yusuf ini di dalam kisahnya itu pernah dizalimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, pada akhirnya bertemu ketika sama-sama dewasa, dan saat itu Nabi Yusuf sudah menjadi raja. Yaqulullahu ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Wahai hambaku, kata Allah, la khaufun alaikum, jangan ada ketakutan atas kalian, al yauma, pada hari ini, wala antum tahzanun, dan kamu dan kalian juga jangan sedih. Wa qala Yusuf alaihissalam, hal alimtum ma fa'altum bi Yusufi kadzalika. Yusuf juga pernah berkata, apakah kalian tahu terhadap apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf? Yang bertanya Yusuf, Nabi Yusuf bertanya kepada saudara-saudaranya, bertanya tentang Yusuf, diinterogasi oleh Yusuf ketika Yusuf telah menjadi raja. Yaqulullahu ta'ala li ibadihi, begitu juga Allah ketika berfirman kepada hambanya, hal alimtum ma fa'altum hatta khalabtum amri, hal tadkuruna ma fa'altum hina khalabtum. Jadi kata Allah, apa kalian tahu terhadap apa-apa yang telah kalian lakukan ketika kalian mengingkari terhadap perintahku, serta apakah kalian ingat terhadap apa yang kalian lakukan ketika kalian mengingkari terhadapku, kata Allah. Jadi ada pertanyaan seperti ini nanti di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sedangkan kita itu tidak akan ingat semua. Sebagaimana ada satu kisah, Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbaq namanya. Beliau itu ahli ibadah, 70 tahun itu tidak henti-henti ibadah siang malam. Cuman malaikat kemudian menyaksikan di Lauhil Mahfuz itu
catatan amalnya itu, ternyata dia ini di catatannya di Lauhil Mahfuz itu, dia ini masuk neraka. Karena kasihan datang ke Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini. Aku kasihan sama kamu, kata malaikat. Kenapa? Kamu ahli ibadah, orangnya ikhlas, tapi kamu ternyata di catatan amalmu itu di Lauhil Mahfuz itu masuk neraka. Apa jawab Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini? Kata beliau, oh enggak masalah. Karena aku beribadah kepada Allah itu mencari ridhonya, bukan mencari surga atau neraka. Kalau memang aku harus masuk neraka, tapi masuk nerakaku itu karena ridho Allah, aku tidak masalah. Ketika dia menjawab seperti itu, kemudian malaikat itu ketika mengecek kembali di catatan amalnya itu, ternyata dia itu masuk surga. Jadi diberitakan lagi kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ternyata berubah catatannya. Tidak lagi kamu itu berada di neraka tapi di surga. Nanti kamu di akhirat itu. Kata Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kembali aku jelaskan kepada kamu malaikat bahwa yang aku cari ini, ibadahku ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi kalau boleh aku tahu, kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, awalnya catatan amalku itu kenapa aku harus masuk neraka? Sebenarnya apa yang terjadi? Diceritakan oleh malaikat itu. Kamu ingat enggak ketika kamu masih umur 15 tahun? Gimana ingat? Macam gitu bang misalnya. Jangankan yang sudah puluhan tahun yang udah kita lakukan itu. Yang kadang baru seminggu ya kita lupa. Nah ini terjadi kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ketika kamu umur 15 tahun itu yang menyebabkan kamu masuk neraka katanya. Coba kamu ingat-ingat. Ya tak ingat. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini tidak ingat. Akhirnya dikasih tahu oleh malaikat itu. Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ketika kamu masih umur 15 tahun, kamu pernah ada di kamar, baring-baring. Saat itu ibumu mau masuk ke dalam kamarmu. Maksudnya mau nyuruh-nyuruh kamu. Tapi kamu pura-pura tidur. Akhirnya sang ibu berpikiran, oh udahlah, biar aku berbelanja sendiri saja karena anakku lagi tidur biar tak terganggu. Karena satu kali bohong kepada ibunya. Ibadahnya yang 70 tahun itu kemudian tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah tidak seperti itu orang tua gitu? Jadi bohong kepada orang tua terutama ibu itu bisa menjadi penghalang kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua seperti itu nanti ayat tadi itu yang saya sampaikan di depan. Jadi apa yang kita lakukan itu disuruh ingat-ingat nanti oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa fil khabari idza aradallahu ayyuhasibal khalaiqi, ketika Allah akan menghitung amalnya makhluk ini, nudiya min qibali rahman, akan ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ainan nabiyil hashimi, di mana nabi yang berkebangsaan berketurunan Bani Hashim. Yang dimaksud adalah Rasulullah. Fayati Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah. Fayahmaduhu wa yasna alaihi, kemudian Rasulullah memuji kepada Allah dan Allah pun menyanjung terhadap Rasulullah. Fatata'ajjabul khalaiqu minhu, kemudian makhluk-makhluk yang ada di padang mahsyar itu kemudian takjub, heran kepada Rasulullah. Begitu penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alu min rabbih, dan kemudian Rasulullah mohon kepada Tuhannya, kepada Allah, alla yubdiha ummatahu, agar Allah itu tidak membuka aib umatnya. Jadi pertama kali permohonan Rasulullah kepada Allah itu meminta agar aib umatnya ini tidak dibuka di akhirat itu. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian mendapat permohonan seperti itu dari Rasulullah,
Allah kemudian menjawab berfirman, a'rid ummataka ya Muhammadu. Hadapkan umatmu Muhammad. Faya'riduhum. Kemudian Rasulullah menghadapkan seluruh umatnya kepada Allah. Fayakumu kullu wahidin fawqa qabrihi yuhasabu hisaba yasira. Kemudian bangunlah setiap satu dari sekian banyak umatnya Rasulullah ini bangun semua dari kuburnya dan dihisab oleh Allah dengan hisapan yang mudah, yang ringan. Wala yaghdhabu alaihi, dan Allah tidak murka alaihi kepadanya. Wa taj'alu sayi'atuhu dakhila sahifatihi wa yudha'u ala ra'sihi tajun min dhahabin mukallalun min ad-durri wal jawhari. Kemudian Allah menutup dari dosa-dosa umatnya Rasulullah ini, ditaruh di tengah buku catatan amalnya ini, dan kemudian setiap umatnya Rasulullah ini diberi mahkota di kepalanya, yang mahkota itu terbuat dari emas yang dihiasi dengan intan dan permata. Tapi bukan emas seperti yang kita di dunia ini, hanya istilah sebutannya saja emas, tapi hakikatnya bukan emas seperti yang di dunia ini. Tidak seberapa yang di dunia ini. Wa yalbasu, kemudian Allah memberi pakaian sab'ina hullatin. Ada 70 jenis pakaian. Wa yalbasu, dan Allah juga memberi pakaian salasata aswiratin, yang berbentuk gelang. Siwarun min dahabin, satu gelang dari emas. Wa siwarun min fiddatin, satu gelang dari perak. Wa sira'in min lu'lu'in, dan satu gelang dari permata. Itu tandanya, tanda umat Rasulullah, bahwa ini adalah umat Rasulullah. Pakaiannya 70 jenis, dikasih mahkota, terus gelangnya itu ada 3 masing-masing. Ini tanda bahwa dia itu adalah umatnya Rasulullah. Fayarji'u ila ikhwanihi al-mu'minin. Kemudian ketika orang yang ini, yang sudah dikasih mahkota umatnya Rasulullah, dikasih pakaian sampai 70 jenis, terus dikasih gelang, ketika pulang kembali ke kawan-kawannya, kemudian fala ya'rifunahu min jamalihi wa kamalihi. Karena saking dia cantik gantengnya, saking sempurnanya, wujudnya itu tidak kembali, tidak lagi sebagaimana wujud aslinya. Makanya kawan-kawannya itu tidak kenal. Jadi Bang Sanul udah dikasih mahkota, udah dikasih pakaian 70 jenis. Itu dari surga itu, kemudian dikasih gelang 3 itu. Ketika kembali ke kami, ke kawan-kawannya ini, kami ini tidak kenal lagi ke beliau. Kenapa? Karena wajahnya begitu ganteng, penuh kesempurnaan sudah. Tidak ada kekurangannya. Tidak lagi wujudnya seperti Bang Sanul yang aslinya itu. Itu maksudnya seperti itu. Wa yakunu fi yaminihi kitab a'mali hasanatihi. Dan ada catatan amal-amalnya itu ada di sebelah kanan. Wal bara'atu minan nari, dan pembebasan dari api neraka. Wa ma'al khuldi fil jannati, dan dia akan kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu lahum, kemudian orang yang sudah dihiasi dengan aksesoris surga tadi berkata, ata'rifunani, kalian kenal aku enggak? Apakah kalian kenal kepadaku? Ana fulan bin fulan, aku ni fulan bin fulan. Qad akramani Allahu ta'ala wa bara'ani minan nar. Allah telah memuliakan aku, dan Allah telah membebaskan aku dari neraka. Wa khaladani fi daril jinan, dan telah melanggengkan aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang akan terjadi kepada umatnya Rasulullah SAW. Fadzalika qauluhu ta'ala, fa man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang-orang yang telah didatangkan kitab catatan amalnya itu dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan semudah-mudahnya. Wa yanqalibu ila ahli masyrura, dan ketika kembali kepada keluarganya dia akan kembali dalam keadaan bahagia. Ini orang yang selamat, umatnya Rasulullah SAW. Dan insyaallah semua umat Rasulullah ini akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala karena sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amman utiya kitabahu bisyimalihi. Adapun orang-orang yang catatan amalnya itu diserahkan dari sebelah kiri,
Fayaqulu ya laitani lam utiya kitabiyah. Ya laitani, duh celakanya seandainya kitab ini tidak diserahkan. Dia tidak berharap catatan amalnya itu diserahkan kepadanya. Kalau yang diserahkan dari sebelah kiri. Kenapa? Karena sudah tahu catatan amalnya pasti catatan-catatan yang jelek semua. Karena dia calon nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu ta'ala, dan Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Ada lagi yang catatan amalnya itu diserahkan dari belakang, dari punggungnya. Fasaufa yad'u subura, kemudian mereka akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Menjerit nerimanya itu. Wa yasla sa'ira, dan kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Wa kullu hasanati amaliha fi batni kitabihi wa kullu sayyi'atu amaliha fi dhahri kitabihi. Dan setiap kebaikan dari amal-amalnya orang yang baik itu, yang ahli surga itu, fi batni kitabihi, itu ada di tengah-tengah kitabnya. Wa kullu sayyi'ati amaliha fi dhahri kitabihi. Sedangkan orang yang jahat, yang ahli neraka, catatan amalnya itu nanti tidak lagi di dalam kitabnya, tapi di luar kitabnya nanti catatan amalnya itu. Sudah langsung nampak. Wa amaman utiya kitabahu bishimalihi yakunu fil azab. Dan orang yang diserahkan catatan amalnya itu dengan diserahkannya di sebelah kiri, maka dia itu calon orang yang akan disiksa. Walau kana lahu hasanatun, meskipun orang itu punya kebaikan-kebaikan. Jadi kalau masuk neraka, dia itu tetap disiksa biarpun dia ada kebaikan-kebaikannya. Kalau udah catatan amalnya lebih banyak kejelekannya, dan dia masuk neraka. Wadzalikal kufaru, begitu juga orang-orang kafir. Orang-orang kafir kan di dunia ini ada nih yang berbuat baik, tapi dia kafir, maka kebaikannya itu nanti di hadapan Allah itu tetap tidak dianggap. Wali annal hasanata, karena sesungguhnya kebaikan ma'al kufri, yang diiringi dengan kekafiran, la thawabud laha, maka itu tidak ada pahala baginya, tetap dianggap tidak ada amal kebaikan kalau diiringi dengan kekafiran. Maka nikmat Islam, nikmat iman ini adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Bukan nikmat itu bukan orang yang diberi kekayaan melimpah banyak, bukan, tapi nikmat terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa min sifatil kafir, dan dari sifat-sifat orang kafir, innahu yakunu jasaduhu, jasad orang-orang kafir itu misla jabalin hira'a wa abi kubaisin. Jadi jasadnya orang kafir itu nanti di akhirat itu besarnya itu seperti gunung Hira, Jabal Hira, atau dan Jabal Kubis, itu ada di Mekah itu. Wahuma jabalani bi Makkah. Dan ini keduanya adalah nama gunung yang berada di kota Mekah. Wa ala ra'si tajun minan nar. Di kepalanya akan diberi mahkota dari api. Wa yalbasu hullatan min nuhasin danibin. Dan akan diberi pakaian yang terbuat dari timah yang meleleh. Wa fi unukihi jamratun tasta'illu fihin nar. Di lehernya akan digantungin jamrah, batu, yang batu itu menyala-nyala, mendidih. Jadi batu itu dari api neraka, apinya. Wa taghallu yadahu ila unukihi, dan kemudian akan diikat tangannya sampai ke lehernya. Wa yaswaddu wajhuhu, dan muka mereka itu hitam, akan hitam. Wa tazaraku ainahu, dan melotot apa kedua matanya. Fayarji'u ila ikhwanihi, dan ketika dia kembali kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, fa idza ra'auhu faza'u wa nafaru. Ketika melihat orang ahli neraka itu yang kondisinya menggenaskan seperti itu, mukanya hitam, matanya melotot, lehernya dikalungi dengan batu yang keluar api,
Nah, ketika datang ke saudara-saudaranya, kemudian saudara-saudaranya itu keheranan dan menyingkir darinya, minhu darinya. Wala ya'rifunahu, kemudian mereka tidak kenal kepadanya. Sampai dia ini bicara, berkata, ana fulan bin fulan, aku ni fulan bin fulan, ngapa kita tidak kenal aku? Karena sudah berubah. Tsumma yajurruna ala wajhihi ilan nar, kemudian malaikat menyeretnya dengan wajahnya ke neraka. Fahaulail kuffaru alladzina yu'tuna kutubahum bishimalihim. Itulah orang-orang yang kafir yang didatangkan kitab-kitabnya itu, catatan amalnya itu dari tangan kiri mereka. Wala ya'khudunaha bishimalihim, maka mereka itu tidak mengambil dari sebelah kirinya, walakin ya'khuduna min wara'i dhahrihim, tetapi mereka mengambil juga dari punggung-punggung mereka. Kama ruya anin Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi, annal kafirah, sesungguhnya orang yang kafir, idza du'iya lil hisab, ketika dia akan dipanggil untuk dihisab, dihitung amal kebaikannya itu, bismihi, dengan namanya, yataqaddamu malakun, maka akan segera maju satu malaikat minal malaikatil adabi, dari malaikat adab, malaikat siksa, wa yashukku sadrahu, dan merobek terhadap dadanya, summa yajuru yadahul yusra, kemudian menarik tangannya yang sebelah kiri, min wara'i dhahri, dari punggungnya, dari belakang punggungnya, mim baini katifihi, di antara kedua bahunya, summa yu'to kitabahu, kemudian menyerahkannya kepadanya. Jadi itu perbedaan orang yang menjadi umatnya Rasulullah nanti di akhirat dengan orang yang mati dalam keadaan kafir, yang bukan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di dalam sebuah riwayat diceritakan begini. Di dalam kitab Majma'ul Bahrain yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ma'ruf bin Muhammad Bajamal, itu nama syekhnya yang ngarang kitab itu. Saking Allah ini begitu sayang kepada umatnya Rasulullah ini, jangankan yang ahli ibadah, bahkan orang umatnya Rasulullah yang tidak senonoh ketika hidup di dunia itu, bejatlah istilahnya, itu nanti di akhirat ketika telah dihitung amal kebaikannya, amal keburukannya, ternyata yang numpuk itu amal jahatnya, tapi dia umat Rasulullah. Jadi di kitab itu dikisahkan, nama kitabnya Mujma'ul Bahrain. Ketika sudah diseret oleh malaikat itu masuk neraka, kemudian oleh Allah itu Allah memerintah malaikat Jibril, Jibril, kamu ambil lagi umatnya Muhammad tuh, kamu ambil, bawa ke hadapanku, kamu tanya nanti dia itu, barangkali masih ada kebaikan-kebaikannya dia untuk masuk surga. Ini bejat nih, umat Rasulullah yang terbejat lah. Is'alhu ya Jibril, tanya padanya Jibril. Apa yang saya tanyakan Allah? Kau tanya tuh. Selama hidup dia pernah tidak ada di majelis ilmu? Macam gitu nih Bapak. Di majelis ilmu seperti ini. Ditanyalah oleh malaikat Jibril. Jangan. Kau ini masih kayaknya mau diampuni Allah nih. Aku disuruh nanya sama Allah. Kau pernah tidak selama hidup kau ini ada satu kali ya pernah hadir di majelis ilmu? Tidak pernah. Akhirnya batal, gagal kan? Laporkan oleh malaikat Jibril pada Allah. Ya Allah, ternyata selama hidup dia tidak pernah hadir di majelis ilmu teh. Udah, kau tanya lagi. Dia itu cinta tidak dengan orang yang punya ilmu? Tanya. Tanya lagi oleh malaikat Jibril itu. Jangan. Kau ketika hidup di dunia cinta tak dengan ulama, orang yang punya ilmu itu? Enggak, katanya. Ini saking bejatnya nih manusia seko nih. Saking bejatnya. Dilaporkan lagi oleh malaikat Jibril itu. Tidak ya Allah. Ternyata dia selama hidup tak suka ke kiai teh, malah benci ke kiai. Udah kau tanya lagi yang ketiga lagi. Pernah tak dia itu duduk satu meja, satu majelis dengan ulama, meskipun dia tak suka dengan orang itu?
Tanyalah oleh malaikat Jibril ke orang itu. Jang yang ketiga nih. Pernahkah kau duduk dengan kiai, dengan ulama? Biarpun kiai itu tak kau suka, ada pernah? Ada pernah ya? Ketiganya tidak masuk juga. Akhirnya apa? Kata Allah. Tanya lagi. Yang keempat. Tanyakan namanya siapa? Barangkali kata Allah nama dia itu persis sama dengan seorang ulama yang ahli ibadah. Misalnya namanya Nuruddin misalnya. Abdurrahman, Abdurrahim atau apa. Ada kiai namanya itu. Persis namanya sama dengan nama dia. Tanya, bina siapa? Kali gak sama, Pak. Kalau memang itu ada, nama dia itu sama dengan nama seorang ulama yang ahli surga, maka dia akan kumasukkan ke surga, kata Allah. Datang lagi malaikat Jibril ke ini. Jangan nama kau siapa? Ternyata bukan Abdurrahman, bukan Abdurrahim. Laporkan lagi kepada Allah. Bukan ya Allah, ternyata bukan nama kiai, ada senonoh nama ente. Maka nama itu penting, Pak. Kalau punya anak, punya cucu, kasih nama itu yang bagus-bagus. Ambil dari Al-Qur'an. Tapi di Al-Quran itu yang artinya bagus. Di Al-Quran itu ada gak arti yang tak bagus? Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bagus. Penyayang, pengasih, penyayang. Ada gak di Al-Quran itu yang namanya jahat? Jelek, Jahannam. Jahat kan tuh. Jangan dikasih nama Jahannam tentang Quran. Ternyata namanya pun tidak masuk. Bukan nama seorang ulama. Udah kau tanya begini aja. Kalau dia tak suka ulama, tak pernah di majelis, namanya pun bukan nama ulama, duduk dengan kiai pun tak pernah. Tanya, dia punya kawan dah? Yang kawannya itu suka dengan kiai, dengan ulama. Sekali ditanya oleh malaikat Jibril yang terakhir ini, Jang, ini terakhir nih ya, kau mau selamat, kau punya kawan dah? Yang kawan kau waktu hidup di dunia itu suka ke ulama dah? Nyan sih ada katanya. Rupanya kawannya mah yang suka kiai teh, suka ulama teh. Kawannya bukan dia. Artinya selama hidup dia tak pernah kumpul dengan majelis, tak pernah cinta kepada ulama. Pokoknya amburadul lah manusia sekok ni. Hanya kebetulan kata dia, aku ada kawan. Yang kawanku tu paling suka ke kiai teh, ke ulama teh. Dulu dia pernah nikahkan aku. Duduk dengan aku orang itu tu katanya. Rupanya pernah kawannya itu menjadi saksi di pernikahan dia itu. Sementara kawannya kebetulan cinta kepada ulama. Karena rahmat Allah, umat Rasulullah yang satu ini kemudian dimasukkan gak ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan khawatir, Pak. Kita di majlis udah kerjaan kita ibadah, puasa gitu, sholat 5 waktu. Asalkan satu dari kisah yang pertama tadi, si Abdul Aziz Ad-Dabbaq tadi, jangan pernah kita yang sholat 5 waktu ini, yang puasa, yang di majlis, merasa bahwa kita itu pantas membeli surga Allah. Kita ibadah hanya mencari ridha Allah. Kalau mencari ridha Allah, insya Allah ibadah kita meskipun tak sebanding dengan kenikmatan yang akan diberikan Allah kepada kita, insya Allah kita umat Rasulullah ini semuanya akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dina shiratal mustaqim. Allah yaufiqna wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.